Sebuah kisah di masa depan, tepatnya tahun 2257, di koloni pertambangan bulan atau lunar, sebuah pengumuman disebarkan bahwa para pekerja harus segera berlindung selama 72 jam karena bencana meteor shower akan terjadi. Sementara itu, 5 muda-mudi malah mengambil kesempatan untuk melakukan pencurian. Meski berdebat sana-sini, tapi mereka berhasil menyalakan rover dan tiba-tiba sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan, berjudul Crater, rilis di tahun 2023, garapan sutradara Kyle Patrick Alvarez, dan mari kita langsung saja melanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan beberapa waktu yang lalu di mana seorang pemuda yatim piatu bernama Caleb menatap dengan dalam hologram Omega. 7 tahun yang lalu dia kehilangan sang ibu dan 7 hari yang lalu dia kehilangan sang ayah. Seorang wanita, petugas administrasi menjelaskan bahwa menurut peraturan, jika pekerja meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak, maka anak tersebut akan dikirimkan ke sebuah planet koloni bernama Omega yang berjarak 75 tahun untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Menurut kabar, jadwal keberangkatan Caleb dipercepat dari 3 bulan menjadi 3 hari, atau tepatnya setelah meteor shower berakhir. Itu benar-benar sangat disayangkan karena selain harus berpisah dengan teman-teman, Caleb harus memenuhi permintaan terakhir ayahnya. Ya, sambil melamun, Caleb kembali mengingat masa-masa indah bersama sang ayah. Mereka duduk di puncak kubah atau dom, menceritakan tentang ibu Caleb dan bintang mati yang sangat jauh, tapi cahayanya masih terlihat, yang mana diibaratkan sebagai kenangan tentang seseorang yang kita cintai. Tak lama kemudian, datanglah beberapa sahabat. Mereka adalah Dylan yang bersemangat, Borny yang penakut tapi cerewet, dan Marcus yang bijaksana. Mereka mengetahui tentang tujuan Caleb, hanya saja masalahnya, apakah waktunya cukup? Tentu saja cukup, itulah yang dikatakan oleh Dylan. Dengan sangat percaya diri, pemuda itu memutuskan untuk pergi ke kawah di tebing timur bersama Caleb. Semua pun setuju, termasuk Marcus yang menderita penyakit jantung bawaan. Kini yang mereka butuhkan adalah sebuah kode akses untuk masuk ke dalam gudang rover. Para pemuda itu melirik ke arah Addison Grace, seorang gadis manis yang berasal dari bumi. Dia adalah anak dari petugas Saints yang memiliki kode akses ke semua ruangan. Menurut kabar, Addison telah berada di sana sejak beberapa bulan yang lalu, namun karena dianggap aneh, tak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. Dylan pun mencoba memberanikan diri, namun sayangnya Addison tidak mudah didekati. Sampai akhirnya Dylan menceritakan yang sebenar-benarnya tentang Caleb dan tujuan mereka ke wilayah terlarang menempuh bahaya demi seorang sahabat. Itu membuat Addison tersentuh. Gadis itu pun setuju memberikan kode akses, tapi dengan satu syarat, yaitu ikut serta bersama Dylan dan teman-teman. Semua pun setuju meski keparnoan Borny terdengar sangat menyebalkan. Kita melompat ke beberapa waktu kemudian, di mana suara alarm membuat semuanya panik dan hanya Caleb yang berpikir jernih untuk mencabut kabelnya. Setelah suasana aman terkendali, para muda-mudi bergegas meninggalkan dom. Tak lama berselang, kode akses pun dimasukkan oleh Caleb sembari mengingat beberapa kalimat sang ayah tentang petualangan. Tidak peduli kemana arah tujuan, yang terpenting adalah bagaimana cara mencapainya dan orang-orang yang menyertai kita. Ada sesuatu yang ajaib yang hanya bisa dirasakan ketika kita berada di antara landasan dan tujuan, di mana setiap petualang menentukan nasibnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya para muda-mudi itu bertualang di luar dom. Semuanya sangat antusias, banyak hal yang mereka lihat, mulai dari kapal antariksa yang menuju ke Omega, sampai bangunan megah pertama yang dibangun di lunar. Selain itu, mereka juga membicarakan beberapa perbedaan antara kehidupan lunar dan bumi. Ya, karena lahir dan tumbuh di lunar, Caleb, Dylan, Borny, dan Marcus sama sekali tidak pernah pergi ke bumi. Satu-satunya pengetahuan tentang bumi adalah dari cerita para orang tua.
Sulit dipercaya, tapi itulah kenyataannya. Perjanjian di dalam kontrak, setiap buruh mendapat masa kerja selama 20 tahun, namun setiap kali mereka terlambat atau melakukan kesalahan apapun, maka masa kerjanya akan bertambah. Contohnya seperti ayah Dylan yang mendapat warisan 6 tahun masa kerja dari sang kakek. Kemudian, mereka membicarakan tentang kawah yang menjadi tujuan. Tak banyak yang bisa Caleb jelaskan karena sepertinya cerita sang ayah tentang sungai di bulan sangat tidak masuk akal. Mungkin saja di sana ada sesuatu yang menakjubkan, seperti harta misalnya. Di tengah-tengah keseruan, Caleb meminta Dylan untuk menghentikan mobil karena keseruan yang sebenarnya berada di luar sana. Tidak ada angin, tidak ada hujan karena ini di bulan, tapi ya namanya wanita tetap saja ngambekan. Yeah, it's gravity. Dan usut punya usut ternyata karena rindu kampung halaman. Namun disinilah para lelaki harus menjalankan fungsi, berusaha sekuat hati untuk membuat si wanita tersenyum kembali. Ya, 4 pemuda menciptakan sebuah permainan unik meskipun terlihat bodoh dan sangat berbahaya, tapi Addison tidak bisa memungkiri bahwa itu sangat-sangat menyenangkan. Masing-masing dari mereka bergantian melakukan gerakan-gerakan ekstrim, sampai akhirnya terjadilah kecelakaan yang tak disangka-sangka. Tentu saja Caleb, Dylan, dan Marcus tidak tinggal diam, karena sahabat sejati tak akan pernah mati. Mereka segera mengambil tabung oksigen untuk meluncur, dan ditambah arahan dari Addison, akhirnya mereka pun berhasil menangkap Borny. Satu masalah selesai, masalah lain pun bermunculan. Menipisnya persediaan oksigen mengharuskan mereka untuk pulang, namun Caleb masih belum menyerah. Dia mengarahkan teman-temannya untuk menuju ke pos penambangan lama, di mana terdapat pemukiman buruh yang telah ditinggalkan. Sementara yang lain bersiap, Borny hanya duduk terdiam, memendam firasat buruk. Ternyata barulah dia sadari, tempat yang dimaksud oleh Caleb adalah pos angker. Kakaknya Borny pernah menceritakan bahwa di sana bersemayam sosok makhluk mengerikan yang disebut Space Ghost. Itu membuat Dylan kesal karena lagi-lagi tentang cerita bodoh kakaknya Borny. Terjadi adu mulut sampai nyaris adu jotos. Untungnya Caleb dan Marcus segera menghentikan. Kemudian setelah keduanya saling berbaikan, mereka pun tiba di pos angker. Tugas mereka sangat-sangat sederhana, yaitu menyalakan listrik dan menemukan tabung oksigen. Namun, tiba-tiba semua berteriak ketakutan kecuali Marcus. Pemuda itu menyalakan listrik dan ternyata apa yang selama ini disebut Space Ghost hanyalah manekin. Karena menurut Addison, tempat itu bukanlah pos penambangan, melainkan model home yang dibangun sebagai contoh pemukiman di lunar. Dylan bersama Addison memeriksa kamar. Terjadi pembicaraan kurang menyenangkan di antara mereka karena Dylan terpaksa harus menceritakan tentang ayahnya yang dianggap pengecut melarikan diri dari penambangan karena merasa sudah tidak kuat lagi dengan masa kerjanya. Sementara itu, Caleb yang memeriksa ruangan lain kembali teringat dengan sebuah momen bersama sang ayah. Kala itu, ayah Caleb terus meminta maaf karena salah perhitungan. Seharusnya dia sudah membawa Caleb pergi meninggalkan lunar. Tiba-tiba saja Marcus dan Borny melaporkan bahwa mereka tidak hanya menemukan tabung oksigen, tapi juga persediaan makanan untuk 1 bulan. Malam harinya, mereka mendengarkan cerita Addison tentang sejarah di bumi, mulai dari perang dunia, budaya, dan kepercayaan. Dahulu bumi adalah segala-galanya bagi umat manusia, tapi kini semua sudah berbeda, semua manusia hanya memikirkan Omega. Selain itu, Addison juga menceritakan tentang keluarganya yang hancur, ayah dan ibu bercerai, serta adik Addison yang dibawa sang ibu ke Omega setahun yang lalu. Entah apa yang dilakukan oleh Borny sampai-sampai mengaktifkan sistem hiburan. Kini saatnya berpesta sambil menghancurkan semua properti sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap kaum elit yang mengingkari janji, yaitu pembangunan lunar bagi para pekerja.
Caleb sama sekali tidak bisa memejamkan mata karena tak ingin melewatkan waktu bersama teman-temannya. Addison pun juga demikian, dan akhirnya mereka membicarakan tentang Dylan, seorang sahabat yang benar-benar tulus. Caleb berharap ketika dirinya pergi, Addison bisa menggantikan posisi Caleb sebagai sahabat Dylan. It's not supposed to be green. Beberapa waktu kemudian, perjalanan kembali dilanjutkan, ditemani dengan ocehan-ocehan Borny yang terus menanyakan kapankah mereka sampai ke tujuan. Caleb memperkirakan bahwa jarak mereka kurang lebih 1 kilometer lagi, lalu tiba-tiba saja mesin menjadi tidak berfungsi meski tidak diketahui penyebabnya secara pasti, namun rover itu tidak mau menyala lagi. Tanpa pikir panjang, Addison langsung menekan tombol SOS yang mana akan mendatangkan tim penyelamat, tapi tentunya tidak sekarang karena semuanya sedang berlindung dari meteor shower. Inilah ide si gadis bumi, memanfaatkan oksigen yang tersisa untuk berjalan menuju kawah. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai. Caleb kembali mengenang saat terakhir sebelum kematian sang ayah, di mana kala itu Caleb berjanji untuk mendatangi kawah jika nantinya sesuatu yang buruk menimpa ayahnya. Inilah dia kawah dengan sebuah bangunan bercahaya di tengah-tengahnya. Caleb dan teman-teman memeriksa tempat itu sampai akhirnya menemukan sebuah ukiran masa lalu tidak pernah jauh. Selain itu, Marcus berhasil menemukan tombol untuk membuka pintu. Sangat mengejutkan, ternyata di dalam sana tidak ada apa-apa selain pohon kering. Mungkin saja banyak hal yang telah berubah setelah bangunan itu ditinggalkan, tapi Addison yang sepertinya mengenal ruangan itu menemukan sesuatu. Give it a second. Ya, inilah dia harta karun yang sangat berharga menurut Borny. Hologram pemandangan bumi yang tidak pernah dilihat oleh Caleb dan teman-teman. Caleb juga melihat sungai yang bercabang seperti yang diceritakan sang ayah, dan akhirnya menemukan sesuatu di balik lantai, yaitu foto orang tuanya beserta abu milik ibu Caleb. Mungkin inilah permintaan sang ayah, yaitu meletakkan tabung abunya di tempat yang sama. Caleb mengingat sesuatu dan merasa sangat kecewa. Ternyata kecelakaan yang menimpa ayahnya sudah direncanakan agar Caleb bisa mendapatkan benefit untuk pergi ke Omega. Mungkin saja Caleb bisa membatalkan atau menolak perjalanan tersebut. Namun Dylan dan teman-teman tidak setuju karena Caleb berhak mendapatkannya. Dan yang terpenting adalah Caleb tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan sang ayah. Mendadak Marcus tumbang karena detak jantungnya yang lemah. Menurut Addison, kemungkinan karena gravitasi rendah berpengaruh pada tekanan darah. Satu-satunya cara adalah segera kembali ke rover karena Marcus meninggalkan obatnya di sana. Namun, sepertinya itu tidak akan mudah. Setelah perjuangan panjang berlari menghindari meteor, akhirnya Marcus berhasil dibawa ke rover. Sayangnya, Addison tertinggal di belakang, terpental akibat meteor, sehingga Caleb dan Dylan pun memutuskan untuk menjemput. Get down! No! Dylan! Semuanya telah berkumpul di dalam rover. Kini mereka harus bertahan menanti tim penyelamat datang, namun sepertinya harapan itu sangat kecil karena badai meteor masih terus berlangsung. Beberapa waktu kemudian, semuanya tertidur lemas, kecuali Caleb. Tak lama berselang, Dylan pun terbangun. Caleb mengungkapkan rasa bersalahnya karena telah mengajak teman-teman. Tapi menurut Dylan, itu tidak perlu, karena 2 hari yang mereka lewati sangatlah luar biasa. Nyala lampu berwarna biru menandakan bahwa kostum astronot mereka telah memasuki mode hemat daya, yang mana membuat semuanya tertidur. Lalu, tiba-tiba saja,
Caleb terbangun di sebuah ruangan disambut oleh seorang suster yang ramah. Sangat mengejutkan, ternyata 75 tahun telah berlalu. Dan ya, kini Caleb telah berada di Omega. Caleb tidak tahu apakah dirinya harus bersyukur atau bersedih. Namun pemuda itu berusaha menerima kenyataan di depan mata. Lalu tak lama kemudian, suster kembali datang membawa rekaman komunikasi dari Dylan dan teman-teman yang dikirim setiap tahunnya selama Caleb dalam perjalanan. Dimulai dari bagaimana mereka bisa mendapatkan akses alat komunikasi dan keseharian mereka selama setahun pertama tanpa Caleb. Addison terus bersama dengan Dylan dan mereka sering menghabiskan waktu bersama menikmati roti sandwich sambil membicarakan dan mengenang masa-masa indah bersama Caleb. Di Omega, Caleb diasuh oleh keluarga baru dan mendapatkan teman-teman baru. Namun dia tetap tidak melupakan sahabat lama. Setiap harinya, Caleb mendengarkan rekaman-rekaman komunikasi dari Dylan tentang perkembangan mereka dari tahun ke tahun. Dylan, Borny, dan Marcus sebagaimana mestinya menjadi buruh tambang. Sedangkan Addison menjadi seorang aktivis. Setiap harinya, wanita itu menyuarakan protes tentang undang-undang pekerja. Sampai akhirnya suatu hari, dia berhasil mengubah kontrak yang menyengsarakan para buruh. Beberapa tahun kemudian, Borny ditunjuk sebagai direktur. Bersama-sama, mereka membangun koloni lunar. Sedangkan Marcus menjadi pendiri baseball, yang mana semakin hari semakin banyak peminatnya. Dylan sendiri akhirnya menikahi Addison dan mempunyai anak. Beberapa tahun telah berlalu, kini Dylan telah memiliki seorang cucu, dan mereka akan berpetualang ke kawah pada akhir pekan. Kehidupan di koloni lunar menjadi lebih baik berkat Caleb dan petualangan yang mereka jalani. Momen itu akan menjadi kisah yang akan terus diceritakan sehingga menjadi jauh lebih berharga daripada ucapan perpisahan. Film pun ditutup dengan menampilkan Caleb menemui seorang bocah yang ternyata adalah Charlie, adiknya Addison. Caleb menyerahkan berhala astronot kesayangan Addison dan tidak butuh waktu lama untuk mereka menjadi akrab karena selama perjalanan Addison menceritakan segala hal tentang Caleb. Kini Caleb akan menentukan nasibnya sendiri untuk memulai petualangan baru di tempat baru dan tentunya dengan sahabat baru. Dan tamat. Meskipun visual effects-nya sangat memukau, tapi saya yakin para penonton yang sudah dewasa akan memprotes karena beberapa hal yang di luar Nurul. Iya, memang ini hanya film, tapi karena capnya fiksi ilmiah, saya pikir pastinya penonton mengharapkan sesuatu yang lebih realistis. Kecuali jika capnya fantasi ya, seperti Peter Pan, saya yakin semua kalangan pasti bisa menerima. Contoh yang gampang dan paling terlihat aja nih, bagaimana mungkin bisa langsung main buka helm, terus minum obat, dikala kebocoran udara terjadi. Udah gitu di dalam rover sama sekali nggak ada tekanan udara pula. Maksudnya kalau di film-film lain, Alien Resurrection misalnya, itu pas si Ripley pecahin kaca pesawat, walaupun setitik tapi semuanya udah tersedot keluar. Nah ini, kaca depan mobilnya hancur begitu, tapi si Borny dan Marcus adem-adem aja. Saya tidak yakin ini bakal bisa diterima karena settingnya berlatar di masa depan, yang mana tentunya kita akan berpikir bahwa perbudakan akan dihapus, digantikan dengan mesin atau robot atau AI. Ini malah sebaliknya, ribuan orang menjadi buruh tambang di koloni lunar, bahkan sampai keturunannya pun menjadi buruh. Jadi buat yang belum paham, kontraknya begini. Setiap buruh akan menerima kontrak dengan masa kerja 20 tahun. Mereka akan mendapatkan segala fasilitas seperti tempat tinggal, makan, dan pendidikan. Serta yang paling utama, setelah masa kerjanya berakhir, para buruh akan mendapatkan reward, yaitu menjadi warga planet koloni yang bernama Omega. Tapi, ada tapinya, dan ini seolah diburamkan mirip-mirip syarat dan ketentuan di papan iklan. Setiap kali melakukan kesalahan, misalnya terlambat, bolos, sakit, atau produksi gagal, itu buruh akan mendapat hukuman, yaitu perpanjangan masa kerja. Bahkan yang lebih parah lagi, jika si buruh meninggal dunia, apapun penyebabnya, masa kerja yang tersisa akan diwariskan kepada keluarga, baik istri, anak, ataupun saudara. Ya, mungkin ini termasuk dalam perbudakan modern.
Tidak dijelaskan di mana mereka bertemu, tapi yang jelas sama-sama dari bumi. Ya kan semua manusia memang dari bumi, Bang. Bukan begitu. Maksud saya adalah lahir di bumi. Orang tua Dylan lahir di lunar, tapi kakek neneknya lahir di bumi. Sedangkan untuk Borny, kakek dan nenek buyutnya yang lahir di bumi. Yang paling parah adalah Marcus. Keluarganya telah berada di bulan sejak lama. Tidak ada salahnya kita berasumsi bahwa keluarga Marcus termasuk para buruh pertama di lunar. Sebenarnya ini agak-agak gimana gitu, tapi ya udahlah ya. Oke, kita kembali ke pembahasan utama. Ayah Caleb yang bernama Michael dan ibu Caleb, yaitu Grace, berkomitmen bahwa mereka harus segera meninggalkan lunar sebelum Caleb menginjak usia dewasa, yaitu 18 tahun. Karena pada usia segitu, semua orang diwajibkan menjadi buruh atau minimal harus menyelesaikan sisa masa kerja keluarganya yang meninggal. Ini adalah salah satu peraturan kejam para kaum elit. Sayangnya, Grace sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia, maka secara otomatis sisa masa kerjanya diwariskan kepada Michael. Tentu saja apa yang mereka rencanakan selama bertahun-tahun gagal total. Michael tidak mampu menyelesaikan masa kerja tambahannya sampai-sampai mengakhiri kehidupan menjadi satu-satunya cara. Ya, Michael mengatur kematiannya seperti kecelakaan saat bekerja agar Caleb yang nampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun itu bisa memulai kehidupan yang lebih layak di Omega. Dari tadi lunar Omega mulu, Bang. Emang kenapa nggak tinggal di bumi aja gitu? Saya jamin pasti pertanyaan ini terngiang-ngiang seperti bisikan seton di kepala teman-teman. Ya, memang sama sekali tidak ada penjelasan tentang bumi dan sepertinya baik-baik saja. Tapi tidak untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya pikir telah terjadi bencana kelebihan populasi di bumi yang memaksa manusia untuk melakukan ekspansi, membangun wilayah baru untuk ditinggali. Sasaran pertama adalah bulan. Ini berdasarkan bangunan-bangunan yang telah didirikan di sana. Bulan pada awalnya akan dijadikan koloni manusia, namun rencana tersebut gagal atau mungkin lebih tepatnya digagalkan karena manusia menemukan sumber daya baru yang digunakan sebagai bahan bakar kapal antariksa, termasuk kapal antariksa yang menuju ke planet Omega. Makanya, kaum elit itu ingkar janji dan menjadikan bulan atau lunar sebagai koloni pertambangan. Ya namanya juga orang elit ya, yang dipikir mah untung terus, peduli setan sama orang-orang, apalagi orang kismin. Sebagai gantinya, ditemukanlah tempat yang lebih baik, yaitu Omega, planet layak huni yang sangat mirip dengan bumi. Di sana juga ada kaum elit, tapi kebanyakan penghuninya adalah para buruh yang berhasil mendapatkan reward pensiun atau anak-anak yatim piatu seperti Caleb. Film ini adalah tentang petualangan, perjuangan, dan sahabat. Kemanapun kita pergi, dan bagaimanapun hasilnya, itu tidak akan menjadi soal, karena yang terpenting adalah bagaimana perjalanan dan prosesnya, serta orang-orang terdekat yang selalu memberikan dukungan. Itu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, sama halnya seperti Dylan dan teman-teman. 75 tahun telah berlalu, dan mungkin saja mereka semua telah tiada, namun kisah petualangan mereka akan selalu hidup, terutama di hati sahabat tercinta, yaitu Caleb. Mungkin segitu dulu teman-teman. Kalau masih ada yang tidak dimengerti atau kurang jelas, sangat dipersilahkan untuk bertanya. Dan berkomentar juga monggo. Apalagi kalau mau request-request film, itu juga silahkan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!